Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial sebuah video yang menarasikan bakso daging tikus. Akibat video yang viral itu, pedagang bakso yang dituduh menggunakan daging tikus untuk membuat bakso merasa dirugikan karena omsetnya turun drastis. Lalu bagaimana sebenarnya cara agar konsumen mengetahui bakso daging tikus atau bukan? Saudara, berikut segmen khas Buser Info Kriminal. Siapa nih yang suka makan bakso? Bakso adalah makanan sejuta umat yang dapat ditemui di berbagai tempat, mulai dari pedagang kaki lima sampai restoran mewah. Namun di balik kelezatannya terdapat kekhawatiran mengenai kualitas dan keamanan bakso yang dijual, terutama pada penggunaan daging tikus sebagai bahan baku. Praktik ini umumnya dilakukan oleh oknum pedagang yang tidak bertanggung jawab, dengan maksud ingin menekan biaya produksi mengganti daging sapi atau ayam yang lebih mahal. Lalu bagaimana caranya kita sebagai konsumen memahami ciri-ciri bakso tikus agar dapat menghindarinya? Simak selengkapnya dalam Info Kriminal bersama saya Agisa Febila dan Kremal Prasetya berikut ini. Video ini sempat viral beberapa waktu lalu yang direkam seorang pembeli saat makan bakso di Kampung Bulak, Banteng, Surabaya, Jawa Timur. Si perekam video menunjukkan di dalam bakso terdapat potongan daging berbulu dan ditulis dengan sebutan bakso tetelan daging tikus. Akibat video ini viral, penjual bakso merugi dan omsetnya turun drastis. Tak terima kedai baksonya dituduh menggunakan daging tikus, pemilik kedai bakso melaporkan si perekam video ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Pemilik kedai bakso mengklaim ia membeli daging sapi untuk bahan baku baksonya di rumah potong daging sapi yang memiliki sertifikat halal. Kami tidak menjual dan tidak memakai daging tikus tersebut, itu hoax. Dan kami tidak segan akan melaporkan, sudah kami laporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, juga sekaligus melaporkan yang memviralkan di akun-akun media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain, sudah kita laporkan ke pihak berwajib, tentunya di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Mendapat laporan kasus pencemaran nama baik, aparat Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap pemilik kedai bakso. Didampingi sang ayah, pemilik kedai bakso Intan Puspitasari mendatangi Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi pelapor. Kepada polisi, pemilik kedai bakso mengaku mengalami kerugian dan juga mendapat hujatan. Ya omsetnya menurun, sepi juga, sepi pengunjung, terus kita juga kayak dihujat kayak gitu. Dihujat seperti apa, Mbak? Jangan beli di situ bakso tikus kayak gitu. Sangat merugikan ya? Sangat merugikan sekali. Harapannya seperti apa? Semoga pelaku penyebar hoax ini cepat ketangkep dan bakso kita lebih maju lagi, semoga pulih kembali usaha kami. Setelah dilakukan penyelidikan, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengamankan seorang konten kreator sekaligus penyebar hoaks video bakso daging tikus. Dery, 27 tahun, warga Pelatuk Sidotopo, Surabaya, mengaku mengunggah video bakso daging tikus yang ia dapat dari aplikasi percakapan untuk kepentingan konten miliknya. Terlapor pun akhirnya meminta maaf kepada pemilik kedai bakso. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Rujito, pemilik bakso Ronggolawe, atas perbuatan saya yang menyebarkan video hoaks bakso bulu tikus Ronggolawe, dan saya bukan pembuat video tersebut pada tanggal 14 Juli 2024. Kesalahan tersebut dikarenakan kebutuhan saya tanpa konfirmasi langsung kepada pihak bakso Ronggolawe. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk hati-hati dalam menyebar video yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Kami juga mengimbau kepada masyarakat hati-hati dalam menerima berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ditelusuri dulu dari mana sumbernya, siapa yang mengirim, saring dulu
sebelum di-sharing. Jika masyarakat curiga terhadap adanya dugaan bakso daging tikus, ada baiknya diselidiki dulu kebenarannya. Jangan sampai merugikan pedagang bakso yang dituduh menggunakan bakso tikus. Masyarakat juga harus jeli dalam membedakan bakso daging tikus dengan bakso daging sapi atau daging ayam. Mengenali ciri-ciri fisik bakso tikus merupakan langkah awal dalam melindungi diri dari konsumsi makanan yang tidak aman. Berikut adalah beberapa karakteristik yang dapat membantu Anda mengidentifikasi bakso tikus. Yang pertama, perhatikan warna bakso yang akan Anda makan. Bakso tikus biasanya memiliki warna yang lebih pucat dibandingkan bakso daging sapi atau ayam. Warna bakso tikus cenderung keabu-abuan dan pucat, tidak memiliki warna merah kecoklatan seperti bakso daging ataupun bakso ayam. Yang kedua adalah rasakan tekstur bakso. Bakso tikus biasanya memiliki tekstur yang lebih keras dan kurang kenyal. Ketika ditekan, bakso tikus cenderung lebih padat dan tidak elastis. Selain itu, bakso tikus juga lebih mudah hancur atau pecah ketika kita belah. Yang ketiga adalah kenali aroma bakso. Bakso tikus memiliki aroma yang lebih menyengat dan amis. Bau khas tikus yang cenderung tidak sedap mungkin masih tercium meskipun sudah diolah dan diberi bumbu. Yang berikutnya adalah perhatikan ukuran seratnya. Jika dibelah, bakso tikus memiliki serat daging yang lebih halus dan rapat dibandingkan bakso daging sapi ataupun ayam. Hal ini disebabkan oleh struktur otot tikus yang berbeda dengan hewan ternak lainnya. Yang kelima, perhatikan rasa bakso. Mungkin sulit dibedakan karena penggunaan bumbu. Bakso tikus cenderung memiliki rasa yang kurang gurih dan lebih hambar dibandingkan bakso daging lainnya. Dan yang terakhir, jangan tergiur dengan harganya yang murah. Selain perbedaan fisik, faktor harga juga dapat menjadi indikator. Bakso tikus biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Jika Anda menemukan bakso dengan harga yang terlalu murah, sebaiknya waspada dan pertimbangkan kembali untuk membelinya. Terima kasih, Mas. Penting untuk diingat bahwa untuk membedakan bakso daging tikus mungkin tidak selalu mudah diidentifikasi, terutama jika bakso daging tikus dicampur dengan daging lain atau diolah dengan bumbu yang kuat. Oleh karena itu, konsumen harus berhati-hati dan memperhatikan berbagai aspek lain seperti kebersihan tempat penjualan dan reputasi penjual. Demikian info kriminal hari ini, saya Agisa Febila dan Kemal Prasetya pamit, salam SCTV.